Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, untuk materi sekarang yaitu materi tentang adab menggunakan media sosial. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Jadi kenapa di sini ada materi adab menggunakan media sosial? Karena di kehidupan yang modern saat ini, untuk kalangan kalian semua, teruntuknya pelajarannya masuk masa remaja. Jadi penting menggunakan adab media sosial. Jadi contohnya seperti ini. Kenapa sih, contoh pertanyaannya, kenapa sih kenapa kita sebagai sebagai anak remaja harus menggunakan, ketika menggunakan media sosial, menggunakan adab? Apa akibatnya ketika seseorang yang tidak menggunakan adab dalam media sosial? Itu adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan pada materi hari ini. Setelah ini kalian semua itu bakal dibagi menjadi dua kelompok untuk menganalisis, menyelidiki apa permasalahannya, apa keunggulan dari ketika kita menggunakan adab dalam media sosial, apa kekurangan ketika kita tidak memakai adab dalam menggunakan media sosial. Seperti itu. Silakan kalian semua cari di buku-buku, di perpustakaan, atau menggunakan buku materi LKS yang sudah disediakan. Carilah, setelah kalian cari, nanti kalian bakal presentasi di depan satu kelompok. Baik, cukup Pak dipahami? Sekali lagi, yang semangat dong kalian semua. Paham. Baik, bagus, semangat kali melakukan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, kan tadi anak-anak sudah pada tahu ya, kalian apa itu adab menggunakan media sosial. Kalian semua udah pada bicaranya pada di LKS. Nah, untuk sekarang saatnya Bapak membagi kalian semua menjadi dua kelompok. Kelompok pertama Hasan Farhan. Yang kedua Amel Lia. Kalau bisa sama Jija. Habis itu silakan. Sekarang anak-anak silakan dibagi menjadi dua kelompok. Bikin tempat diskusinya masing-masing. Coba kalian. Kalian diskusi. Bapak beri waktu selama 3 menit. Kalian di sini mencarinya dipilih salah satu masalah yang spesifik yang dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian cari tahu penyebabnya apa, terus cara mencari solusinya seperti apa. Setelah mencari solusinya, kalian kemukakanlah presentasi penyebab masalahnya apa, terus cara penyelesaian masalahnya seperti apa, dan dampaknya, dampak kepada entah dampak kepada diri kita sendiri atau dampak kepada orang lain ya. Oke, silakan. Yang merasa kebingungan silakan tanya kepada bapak aja. Oke. Berarti materinya kita bebas pilih apa ya? Bebas. Silakan menyangkut kepada adab menggunakan media sosial. Yang tidak berkontribusi dalam kegiatan ini nggak apa-apa, silakan ditulis aja anggota kelompoknya. Oke? Baik Pak. Silakan aja teman-teman ya. Yang sekiranya teman-teman masih dibingungkan, silakan pertanyaannya kepada bapak. Oke.
Baik, waktu 1 menit lagi. Cut dulu. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada yang masih mengganjal nggak tuh pertanyaannya? Ada nggak Nelia? Tidak, Pak. Bagus. Jaga. Loh. Baik anak-anak, untuk waktu ketika kelompok berdiskusi dalam kelompoknya sudah habis ya. Sekarang waktunya apa? Ada yang tahu? Presentasi. Iya. Laki-laki, pembahasan apa yang tahu sekarang? Melakukan apa selanjutnya? Bagian presentasi. Apakah sudah siap? Siap. Siapa yang mau maju dulu terlebih dahulu? Asal. Silakan maju ke depan. Jadi kalian presentasinya itu yang pertama. Kalau kalian tidak tahu, pertama kalian apa nih materi apa yang kalian ambil? Studi kasus. Dia studi kasusnya apa? Terus dampaknya apa yang kalian dapatkan? Dampak dari kalian itu. Terus pemecahan masalahnya bagaimana? Cari solusinya. Tidak situ kalian menjelaskan gunanya apa nih? Jawan tuh nih. Ya, Hiji, hiji, 2, 3. Baik Pak, di sini saya ingin mengambil materi sebuah judul harus bisa menggunakan adab ketika berkomentar di dalam media sosial. Nah, di mana studi kasusnya seperti rakyat Indonesia ketika ada sebuah pengetahuan dimasukkan ke dalam media sosial, biasanya orang-orang itu aju tak aju. Ya. Kayak dia tuh malah umpan balik gitu, nggak menerima tentang teori-teori. Jadi kayak teori dulu, mindset dulu gitu kan. Nah, itu salah satu dampaknya. Nah, sekarang ada cara menyelesaikannya seperti apa nih Pak? Ya silakan itu berusaha untuk mengobrol di depan karena ini nggak bakal ada background ya. Jadi dalam menyelesaikannya tentang berdampak orang berkomentar seperti itu ya, cara menyelesaikannya. Nah, kita itu sebagai manusia ya harus bisa memilah gitu. Ketika di Indonesia ini ada pengetahuan, maksudnya dia mengupload media sosial tentang pengetahuan, ya kita harus tahu bahwasanya ilmu itu penting gitu cara menyelesaikan. Dan ketika kalau misalkan ada orang itu pengetahuannya, padahal ada pengetahuan nih, tapi dia memberikan komentar yang jelek gitu. Nah, itu namanya kalau kata tanpa itu bodoh manusia itu. Oh, bodoh. Baik, sudah selesai. Ya, selesai. Berarti sekarang itu waktu sesi tanya jawab. Tadi yang belum bagian presentasi. Silakan tanya. Yang tadi. Silakan. Baik, sekarang selanjutnya pertanyaan. Wajib 1 ya. Ya, Pak. Izin bertanya. Bagaimana sih kalau misalkan ada orang yang menyebutkan sekarang era banjir informasi? Bagaimana ada orang yang menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya? Kita harus bagaimana menegur orang itu atau bagaimana? Silakan jawab. Tentu yang pertama itu kita harus menegur orang yang tersebut. Kenapa? Kita harus menanamkan di dalam diri kita tentunya itu adalah sifat kejujuran. Dan untuk yang menerima informasi tersebut juga jangan gampang menerimanya gitu. Kita harus melihat dulu nih, kita mencari tahu dulu apakah benar berita tersebut atau tidak. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, ulangi. Ayo. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2, kelompok kami ya. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Baik, materi apa yang kalian ambil dalam menyangkut ada pengetahuan media sosial? Ini kan materinya tentang
adab dan etika dalam bermedia sosial. Ya. Kita mengambil materi tentang orang yang berkomentar jahat di postingan orang lain. Oh, sangat menarik. Silakan cita-cita. Iya, silakan. Nah, kita kan sebagai sesama umat muslim tidak boleh menghina orang lain, dan adab dan etika itu tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi dalam bermedia sosial juga kita harus menggunakan adab dan etika. Kenapa kita tidak boleh menghilangkan adab dan etika ini dalam bermedia sosial? Karena setiap orang yang berkomentar jahat dalam media sosial itu pasti otomatis menyebarkan fitnah atau adu domba terhadap sesama manusia. Selanjutnya dampaknya akan dijelaskan oleh Abdul. Dampak dari kita berkomentar jahat di media sosial itu adalah kita akan menyakiti hati orang lain, ataupun bahkan dampak buruknya itu kita bisa bisa mental seseorang tuh bisa kena gitu kan, kita berkomentar jahat gitu. Atau mungkin dampak paling buruknya karena kita berkomentar jahat gitu ya, karena kita tuh sebelum berkomentar tidak berpikir dulu nih apakah kira-kira kalau kita komentar seperti ini nyakitin dia nggak ya gitu. Dampak buruknya bahkan bisa sampai orang tersebut itu bunuh diri ataupun frustasi seperti itu. Selanjutnya apa sesi tanya Jawab. Silakan satu pertanyaan dijawab. Lo tanya. Ya. Jadi ya untuk bertanya untuk mengatasi orang yang tersebut itu bagaimana cara menghadapi komentar-komentar yang itu? Cara menghadapinya atau cara agar kita tidak berkomentar jahat? Cara menghadapinya. Cara menghadapinya yang pertama, kalau semisal ada komentar seperti itu, mungkin kalau semisal kita merasa salah, mungkin komentar itu kita renungi gitu sebagai untuk introspeksi diri gitu, atau semisal komentar tersebut memang tidak tidak nyata, tidak sesuai dengan hati kita, ya udah nggak usah diambil hati, nggak usah diambil pusing seperti itu. Bagus. Tepuk tangan dulu dong. Ya, selanjutnya kalian dulu. Ya. Cut dulu. Ya, setelah itu kalian kan sudah sering mempresentasikan, sudah bisa tahu nih apa yang dampak dari ketika kita tidak menggunakan alat media sosial, dan tahu bagaimana cara kita mencari solusinya untuk jauh dari sifat-sifat seperti itu atau tingkah-tingkahnya jelek. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang alat menggunakan media sosial. Jadi ada menggunakan media sosial itu sangat penting untuk pada era. Ya, baik anak-anak, setelah kalian semua sudah mempresentasikan, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari kesimpulan atau kesimpulan yang tadi sudah kalian jelaskan. Bahwasanya penting jika di era zaman sekarang itu, di era modern ini, menggunakan adab dalam bermedia sosial. Karena apa, anak-anak? Tidak baik. Karena tidak baik. Oleh karena itu, maka gunakanlah ketika kalian sedang bermain HP, sedang menggunakan media sosial lah ya, hendaknya baiknya menggunakan adab Dan etika. Contohnya kayak gitu. Baik, segitu saja untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian semua paham dengan materi ini. Amin. Amin.